seperti apa kan tentang laporan yang maaf dok. Nih, lambat kan? Sorry. Gak tanggapan mengenai yang laporan lu gak? Berarti siapa ya? Begitulah gaya Olga Syaputra ketika dimintai konfirmasinya mengenai laporan Feby Karina beberapa hari lalu ke Polda Metro Jaya. Dalam laporannya itu, Feby mengadukan Olga karena dianggap telah mencemarkan nama baik, fitnah, dan perbuatan tidak menyenangkan. Feby merasa jika Olga telah memfitnah dirinya dengan menyebut jika ia penyebab hancurnya rumah tangga salah seorang kameramen produksi yang menyiarkan acara yang diperankan Olga. Feby pun telah menunjuk Malik Bawazir Sarjana Hukum sebagai kuasa hukumnya untuk menjelaskan seperti apa kondisi psikis Feby pasca insiden Banyolan yang dilakukan Olga. Sangat saya sayangkan dan saya rasa juga banyak juga pihak yang menyayangkan. Kok bisa dan kok tega ya, lontaran-lontaran kalimat yang berisikan fitnah, ya, lontaran kalimat-kalimat yang berisikan penghinaan bisa sanggup keluar dari mulut seorang Olga ya kepada seorang wanita yang menghina harkat, menghina martabat dan menghina harga diri seorang wanita dalam kapasitas wanita tersebut secara pribadi ya, dan menghina kapasitas Dr. Feby Karina dalam kapasitas dia secara profesional juga. Sampai beberapa waktu itu dia sama sekali takut untuk bertemu dengan Olga lagi dalam kondisi takut. Artinya psikisnya dia sudah merasa terganggu. Feby yang pasca pelaporannya mendadak juga sulit untuk ditemui. Rumah yang disambangi tim was-was juga tak berhasil menemukan jejaknya. Menurut keterangan ibunda Feby, anaknya itu kini sedang dalam keadaan sakit dan belum bisa ditemui untuk dimintai keterangannya seputar kasus yang melilitnya. Dokter Feby-nya tidak ada. Anak saya sakit, ini juga baru bisa kerja dia. Begitu saya dijemput ke bandara, sampai di rumah dia udah centang di kamarnya sendiri. Saya nggak sangka gitu. Hati seorang ibu bagaimana nggak hancur dengarnya seperti dengan jerih payah ibu ngobolahin papanya lagi sakit, nggak bisa bangun karena stroke. Langkah Feby menempuh jalur hukum sedikit tidak biasa. Pasalnya dari sejumlah pihak yang pernah menjadi korban celetukan Olga, umumnya mengadukan Olga ke Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Olga yang masih menjadi magnet industri hiburan layar kaca memang sering mendapat teguran dari KPI berkaitan dengan celetukannya. Tidak hanya itu, Olga pun sempat berseteru dengan band 5 Minutes hingga band tersebut belum mau mengisi acara yang dipandu Olga. Bahkan Yuni Syara juga sempat bersitegang lantaran banyolannya yang dianggap melecehkan. Lantas benarkah jika KPI memberi peringatan pada semua lembaga penyiaran yang melakukan kerjasama dengan Olga agar berhati-hati untuk tidak terjadi pelanggaran serupa? Mengenai masalah ini, KPI itu tidak berhubungan langsung dengan talentnya, dengan artisnya ya dalam hal ini Olga. Tapi kami berhubungan dengan lembaga penyiarannya. Nah, lembaga penyiarannya ini kalau misalnya memang nanti terbukti ada pelanggaran, ya kami akan panggil lembaga penyiarannya. Kalau Dr. Feby-nya mengadu ke KPI, maka kita akan proses mediasi. Kita pernah itu lembaga penyiaran yang mempunyai program bersama Olga memang harus ekstra hati-hati, gitu loh, karena bisa terjadi kapan saja pelanggaran itu. Jika akhirnya Feby memilih kepolisian sebagai muara dari kekecewaannya pada Olga, apakah karena Olga mengajukan persyaratan saat upaya damai digaungkan? Lantas, apa kata Luna Maya yang mengenal sosok Olga secara dekat? Tentunya apabila seseorang sudah menyadari kesalahannya, lantas kemudian mau melakukan satu permintaan maaf, tentunya tidak perlu dengan berbagai macam syarat dan berbagai macam tingkah yang kemudian melakukan
berbagai macam persyaratan-persyaratan. Orang kalau tulus mau meminta maaf, konkret, realisasikan itikat baik itu tanpa harus menawar berbagai macam syarat. Ini juga masalah seperti ini aku rasa baik juga buat Olga supaya kita semua nggak cuma yang terkena masalah tapi yang tidak terkena masalah juga saling mensupport. Jadi kita bilang juga sama Olga ya mungkin juga kita harus lebih mengurangi lah gitu untuk hal-hal yang nggak diinginkan.